Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Dan berterima kasih buat Landeku ya, Ibu Ketua Komisi Daerah Tante Surbakti di sini, dan pengurus Komisi Wilayah, kaum ibunya semua. Terima kasih khususnya buat Cimbangku ya, Ibu Mary Barus. Kami selalu sering sama dan sepakat sehati. Saya selalu berbahagia karena suami saya namanya Bahagia. Ibu ini suaminya sangat paham dengan dia. Jadi kalau kami memperkenalkan diri, misalnya pelayanan di Nias, di mana-mana selalu kami sama, dan itu kata-kata yang kami ucapkan. Luar biasa, dan memang saya bahagia hari ini. Amin. Saya tahu Bapak Ibu dan Ibu-ibu yang saya kasihi, saya tahu bahwa hari ini memang saya diutus oleh Tuhan di tempat ini. Kenapa saya katakan demikian? Saya berdoa di hari Jumat sebelum Ibu Mary Barus menghubungi saya. Saya bilang, Tuhan, saya rindu melayani di wilayah Sibaya wanita. Saya rindu Tuhan. Saya berdoa begitu, dan hari Minggu datang SMS ibu ini. Seperti tadi kesaksian ibu ini, lalu saya senang. Saya bilang, Tuhan, begitu mudahnya Tuhan menjawab doa saya, luar biasa. Lalu saya balas, sangat bersedia, saya semangat. Saya bilang, sangat bersedia karena itu doa saya. Saya mempunyai kerinduan, karena banyak di tempat ini saudara-saudara saya yang saya kasihi, yang dekat dengan saya. Ya, saya rindu untuk sama-sama beribadah. Dan luar biasa, di tempat ini saya jadi teringat masa-masa lalu ya, ketika masih Bapak Om Surbakti masih hidup ya. Kami di sini diajar, dipimpin, ngikuti apa namanya? ECC itu ya. Lupa saya. ECC ya. Dan kami mengikuti semua kegiatan di sini, dan luar biasa kami sangat diberkati dan dikuatkan sebagai gembala sidang yang masih merintis pada waktu itu. Saya pun lupa di tahun berapa, masih anak-anak kami masih kecil, dan luar biasa Tuhan memakai hidup kami, Tuhan menolong kami. Dan saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan dulu diri saya ya. Nama saya tadi sudah disebut, nama saya Jojor Darliana Sihotang. Kalau di Tanah Karo saya Buru Karo-Karo, dan suami saya Bapak Pendeta Bahagia Ginting. Kami dikaruniai anak 4 yang lahir dari rahim saya, 1 yang dikasih Tuhan, yang kami angkat, anak kami yang kami adopsi dari adik saya sendiri, dan kami yang sudah menikah 2 orang ya, yang paling besar dan nomor 2. Jadi di tahun depan bulan 3 saya sudah punya cucu dari anak yang kedua. Anak yang kedua saya perempuan, yang pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat laki-laki, kelima laki-laki. Jadi yang pertama sudah menikah, itu saya bawa menantu saya, Boruna Baban. Dia cantik seperti orang Arab ya. Ini kisahnya panjang, luar biasa Tuhan memberikan kepada kami, dan sungguh heran. Menantu kami berasal dari daerah Beringin, daerah sekolah Alkitab Purbasari. Kalau Bapak Ibu tahu ya, karena kami juga dengan Bapak Bahagia Ginting ketemunya di Purbasari. Jadi Tuhan kasih menantu dan menantu perempuan, menantu laki-laki dari arah Purbasari sana.
Itu sangat luar biasa. Saya pikir-pikir, Tuhan, Engkau begitu ajaib dan luar biasa. Ini saja perkenalan diri saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Pasti kita khususnya hamba-hamba Tuhan sudah tahu kisahnya ya, tentang perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Kita sama-sama membacanya. Saya ayat 39, Bapak Ibu ayat yang ke-40 dan ayat 42 kita bersama membacanya. Saya dulu. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 40. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya dia tinggal pada mereka, dan dia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Sama-sama. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu yang tercantik ya, dikatakan di sini bahwa seorang perempuan Samaria ini sangat luar biasa. Sekalipun sebelumnya hidupnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sudah tahu perempuan Samaria ini mempunyai 5 suaminya. Siapa di sini ibu-ibu yang 5 suaminya? Mudah-mudahan gak ada ya. Oh, di sini baik-baik. Amin. Mempunyai 5 suami dan dia hidupnya, orang kampung itu tahu siapa dia. Sehingga dia sering, kalau dia mau mengambil air, dia harus lihat jam. Biasa ibu-ibu itu kan mulai jam 5, jam 6 udah sibuk ya. Pergi ke sumur mengambil air untuk menyediakan mengambil air untuk persiapan di rumah. Tetapi ibu ini, perempuan Samaria ini, dia tunggu waktunya, dia ambil waktunya jam 12 siang. Dia ambil jam 12 siang karena di situ pas sunyi, senyap. Karena jam 12 tidak ada kegiatan para ibu-ibu untuk mengambil air di sumur, lalu dia pergi ke sana karena supaya jangan dia bertemu sama siapapun. Tetapi rupanya waktu dia datang, Tuhan Yesus sudah ada di situ. Yesus sudah ada di situ duduk. Mereka bercakap-cakap dan kita sudah tahu bagaimana percakapan mereka. Dan di akhir percakapan itu, Tuhan Yesus katakan, panggil suamimu. Lalu perempuan yang bilang, Tuhan, aku gak punya suami. Oh iya benar, memang suamimu sudah 5 dan yang ada samamu sekarang pun itu bukan suamimu. Perempuan Samaria ini terkejut. Kok dia tahu tentang diriku? Lalu dia menyadari. Dan Tuhan mau perkenalkan dirinya siapa dia. Lalu dia menerima. Dia menerima Tuhan. Kenapa saya katakan dia menerima Tuhan? Karena dia meninggalkan tempayannya dan dia pergi ke kampung itu. Dia mau manggil orang-orang yang ada di kampung. Dengar Eda, sini dulu mari.
bersaksi, dia mempunyai keberanian. Awalnya sebelum dia bertemu dengan Kristus, dia itu penakut. Bisa dibilang bukan penakut, dia tidak berani bertemu dengan orang lain. Tetapi setelah dia bertemu dengan Kristus, ada perubahan dalam hidupnya. Amin. Supaya ibu-ibu semua kita yang hadir, ketika kita bertemu dengan Kristus, kita ada perubahan. Ada perubahan. Dulu penakut, sekarang jadi berani. Dia berani menunjukkan dirinya kepada orang-orang kampung. Dan dia memberikan kabar kepada orang kampung. Selama ini dia barangkali dipergunjingkan orang. Tetapi hari itu dia memberi kabar, berita baik, kabar baik kepada orang kampung. Sehingga orang kampung keluar mendengar. Dan mereka mendengar, lalu mereka juga menanya, di mana Tuhan Yesus itu? Di mana Mesias itu? Sehingga orang kampung itu bertemu dengan Tuhan melalui seorang perempuan Samaria ini. Perempuan pelacur ini, lewat hidupnya, ketika dia bertemu dengan Kristus, dia berubah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada satu perubahan terjadi dalam hidupnya. Dia memenangkan orang-orang yang ada di kampungnya. Orang yang di kampungnya, dalam firman Tuhan, orang Samaria dengan orang Yahudi tidak boleh bersama. Karena dianggap najis orang Samaria. Dan tidak berteman. Tetapi hari itu Tuhan Yesus memberi waktu kepada perempuan ini. Tuhan tidak lihat, tapi Tuhan mau melihat dari hati kita. Amin. Ketika Tuhan melihat hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan melakukan sesuatu yang ajaib dalam diri kita. Luar biasa. Perempuan ini memberitakan kabar baik, berita baik bagi kita semua yang hadir, ibu-ibu. Berapa kali kita memberitakan kabar baik kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada suami kita. Kabar apa? Kalau saya ada sesuatu di pelayanan kami, saya cerita, saya bilang, Pak, begini loh, begini ibu itu, begini. Udah, gak usah dipikirkan. Kamu jangan pikirkan itu, doakan saja. Nanti jadi susah kan? Kan ada juga memang kalau ibu-ibu nyampaikan sesuatu, direspon ya kan? Oh ya, jadi gimana ini? Kalau suami saya enggak, dia bilang, sudah, jangan pikirkan, doakan. Mana yang lebih baik, direspon atau enggak direspon? Hah? Siapa ibu gembala kalau menyampaikan jemaat kekurangannya, lalu bapak gembalanya dukung ibu gembalanya? Artinya iya ya, kalau misalnya diapakan tadi mak, misalnya begitu. Tapi saya bersyukur lewat dari hal itu, saya tidak berpikir. Akhirnya saya, oh ya, jadi fokus pada yang lain. Coba waktu saya beritakan kabar ini, lalu suami saya respon, dan kami dua saling cerita, kami saling saling curhat tentang jemaat ini yang membuat susah. Akhirnya kami tambah susah. Tetapi puji Tuhan, dilarang, jangan dipikirkan, didoakan. Akhirnya saya pun nggak memikirkan, saya doakan dan akhirnya jadi baik semua. Amin. Jadi baik. Jadi ibu-ibu gembala kita belajar dari sini. Kalaupun ada jemaat yang begitu, kita doakan saja. Kadang ada yang kita nasihati pun bisa saja dia nggak terima, iya kan? Bisa dia nggak terima, jemaat bisa nggak terima, bisa juga terima. Ada yang nggak terima, Bu Gembala ini gini semua. Tetapi ini perempuan Samaria, kita mau melihat kabar, berita baik yang dia sampaikan. Haleluya. Dia memberitakan Tuhan Yesus. Aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus.
Dia tahu segala sesuatu tentang diriku. Dia tahu apa yang ku perbuat. Itulah yang disampaikan kepada orang-orang kampung. Dia tidak malu lagi. Dia tidak malu. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak malu. Amin, saudara. Ada kelemahan-kelemahan, kekurangan kita, kita tidak malu. Maksudnya bukan kita mau sebarkan. Kalau kita udah dipulihkan, luar biasa. Ada pemulihan bagi seorang perempuan ini. Biarlah kita belajar hari ini seperti perempuan Samaria ini, membawa kabar baik kepada orang kampungnya, kepada ibu-ibu yang ada. Belajarlah sekarang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baik itu adalah firman. Kabar baik tentang Kristus. Mari kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Siapa yang sudah dapat boleh baca? Silakan. Ada yang dapat, ibu-ibu? Roma 1 ayat 16. Amin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu apa? Injil adalah kabar baik, berita baik tentang Yesus. Amin. Jadi ketika kita memberikan kabar baik tentang Kristus, berita tentang Kristus, maka di dalamnya terkandung kekuatan Allah. Amin. Kuasa Allah di dalam. Jadi ketika perempuan Samaria ini menyampaikan kabar baik, kuasa Allah turun di sana. Kuasa Allah hadir di sana, sehingga orang-orang kampung yang ada di sana dimenangkan, diselamatkan. Amin. Ketika kita mendengar firman, mendengar Injil, kabar baik tentang Tuhan, maka kita menerima keselamatan, menerima hal-hal yang baik dari Kristus. Luar biasa. Iman timbul dari pendengaran akan. Ya, kalau dengar gosip-gosip, bukan iman timbul, emosi yang timbul. Apalagi kita dikatakan, makin bulat ibu itu katanya. Ada ibu gembala ya di wilayah kami, kalau udah bertemu, ada satu ibu selalu sebut sama ibu ini, tambah makmur ibu ya, tambah bulat. Rupanya ibu ini nggak setuju, nggak suka dia. Siapa yang suka dibilang ibu-ibu sini bulat? Coba angkat tangan. Setiap ketemu selalu, salaman, dipukul ibu ini, tambah bulat ya bu katanya. Udah ngerti tambah bulat ya? Dia tidak enak. Sampai sekali waktu dia bilang sama saya, aku nggak setuju, aku nggak suka kali dengan ibu itu. Kenapa? Setiap ketemu tambah bulat, tambah bulat. Itu kan perkataan berkuasa katanya. Memang perkataan kita berkuasa, amin. Jadi jangan ibu-ibu suka memperkatakan hal yang buruk, perkataan kotor, perkataan di kebun binatang. Siapa pernah menyebut sama anaknya anjing? Coba angkat tangan. Kurang ajar, coba angkat tangan. Anaknya keterlaluan, ngakak jahat, kurang ajar kau. Akhirnya jadi kurang ajar. Perkataan dari mulut kita. Perempuan ini memperkatakan, aku telah bertemu dengan dia. Dia yang mengetahui segala isi hatiku, mengetahui perbuatanku. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada kesaksian.
anak sekolah minggu kami masih merintis. Ibunya itu satu-satu anak laki-laki mereka. Tapi ibunya bukan saja sama anak laki-lakinya dimaki-maki, tapi semua anak-anaknya. Ibunya ini bukan orang Batak, tapi dia suku Jawa. Mohon maaf, bukan berarti suku Jawa enggak. Jadi memang bapaknya, suaminya baik sekali itu. Turun apa yang dikatakan oleh ibu ini. Jadi kalau sekolah minggu bapaknya ini yang mengizinkan sekolah minggu. Tapi kalau ibunya selalu halangi. Kalau udah waktu mau pengerja kami jemput ke rumahnya, selalu nanti anaknya disuruh kerja supaya jangan sekolah minggu. Supaya jangan sekolah minggu. Jadi perkataannya selalu bilang begini sama anak laki-lakinya. Matilah kau, matilah kau. Pernah lagi dilihat pengerja saya, anak perempuan entah jemaat yang lihat atau pengerja kami ya. Dilihat anaknya perempuan diantukkan begitu, saking emosi ke dinding kepalanya sampai oyong gini. Saya mendengarnya Tuhan. Jadi selalu dibilang sama anak laki-lakinya, matilah kau, matilah kau, matilah kau. Akhirnya itu sebaya, anaknya itu laki-laki sebaya dengan anak saya paling besar, anak kami paling besar. Jadi itu waktu SD. Masih SD, tak kelas berapa, rupanya mereka dua sama, mereka kompak ini. Dengan anak saya yang paling besar, namanya anak saya Yosia ya. Lalu mereka rupanya di SD itu turunan begini. Tiba-tiba datang ayam yang baru menetas. Kan ayam baru menetas kan kita jalan pun mau dikejar, diserang kan. Jadi mereka kan itu sekolahnya ada penduduk di situ. Akhirnya punya ayam penduduk itu, jadi mereka turun dikejar oleh induk ayam ini. Mereka lari terus kencang. Tiba-tiba ini temannya anak saya ini, yang ibunya yang mengutuki terus jalannya lari. Ternyata sepeda motor datang dari arah atas, arah kota ya. Kencang sekali. Naik RX King ya, itu kencang ya. Jadi rupanya kelewatan. Agak ke tengah anak ini. Ditabrak, terseretlah itu. 200 meter atau 100 meter. Mati di tempat. Anak SD. Terseret, anak saya melihat sendiri. Jadi waktu mau kami suruh dia lihat kali terakhir, karena datang juga guru-guru sekolah minggu besuk melayat, dia nggak mau. Dia kayak kedingin, saya lihat dua gini. Saya lihat dia tidak mau. Waktu itu kami pas pergi pulang, kami mendengar kabar itu. Pas pulang kami dari naik Intra dengan suami saya, lihat ada apa ya rame-rame di simpang. Ternyata itu kejadiannya. Kami langsung lanjut ke Medan. Waktu itu saya lupa apa acara kami. Setelah itu anak saya ini pun ketakutan. Saya doakan dia. Dia lihat sendiri. Ditabrak itu, diseret, dia lihat sendiri. Jadi mati. Hati-hati perkataan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, perkatakanlah perkataan berkat kepada keluarga kita. Amin. Saya berdoa setelah saya dikasih tahu, saya melayani di sini, saya berdoa, Tuhan apa yang saya sampaikan? Saya siapkan yang ini, Tuhan bilang tidak, bukan, cocok ini. Terus saya berdoa, Tuhan, saya terbangun 2 hari yang lalu. Saya terbangun 2:30, terus Tuhan tunjukkan firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Saya belajar sampai dari 2:30 sampai 4:30, karena kami jam 5 Beston, doa pagi, itu udah rutinitas ya, pagi dan malam doa kami di pastori. 4:30, ini udah 4:30, jam 5 kami doa. Terus saya bilang, Tuhan, 1/2 jam aja aku tidur ya, nanti biar dibangunkan. Ternyata memang belum 4:30 saya dibangunkan untuk Beston itu berdoa. Saya tidak berkata, Tuhan capek, tidak. Gimana Tuhan, ngantuk kali? Enggak. Saya harus bangun, bangkit. Dan setelah kami Beston jam 6, saya tidur kembali. Nanti baru 6:30 baru kembali lagi bangun. Karena ada pengerja 2.
Terus waktu saya tidur, saya bermimpi. Bermimpi saya ada seorang bapak sedang merokok dan hilang. Oh, saya pikir awalnya manusia, ternyata itu roh jahat. Karena saya melihat hilang, muncul, hilang. Oh, ini roh kegelapan. Saya tengking dalam nama Yesus, pergi kau dalam nama Yesus. Jadi dalam mimpi saya itu, di dalam mimpi saya itu saya bersuara. Lalu suami saya bangunkan saya. Tetapi sebelum dibangunkan saya sekali lagi mimpi ada anak-anak. Hilang muncul. Oh ini, saya bilang ini lagi. Bukan manusia. Saya tengking dalam nama Yesus, pergi kau. Pergi dia, itulah dibangunkan suami saya. Apa mimpi dulu, kata suami saya. Saya bermimpi roh jahat tadi. Bapak dan anak. Saya bilang, Tuhan, apa ini? Saya bilang, apakah di pelayanan Sibaya, untuk Sibaya atau untuk kami di Karangsari? Biarlah pesan itu untuk Sibaya ini. Amin. Kita mau berdoa buat kaum bapak yang terikat dan anak-anak yang iblis ingin tarik supaya anak-anak ini jauh dari Tuhan. Masalahnya bapak dan anak. Siapa yang bermasalah dengan anak-anak? Ibu-ibu, coba angkat tangan. Adakah bermasalah dengan anak-anak? Pergumulan dengan anak-anak membuat ibu-ibu tidak bisa tidur karena kelakuannya di masa canggih sekarang, yang masa zaman sekarang ini membuat anak-anak begitu mudah jauh dari Tuhan. Begitu juga ibu-ibu begitu mudah disebabkan oleh medsos ini. Bapak-bapak, terutama bapak-bapak, sampai di TikTok itu, walaupun hanya seperti main-main ya, kayak apa namanya itu istilahnya konten melalui Facebook, mau ketemuan sama seorang laki-laki. Rupanya waktu ketemu dari jauh dilihat seorang perempuan itu, rupanya mertuanya katanya. Pernah dengar ya? Pernah lihat? Ya, pernah lihat? Ya, mertuanya itu. Terus sebaliknya ada lagi dibuat di TikTok. Perempuan ini mau jumpa, bapak-bapak ini mau jumpa. Udah janjian lain, fotonya dikirim foto lain. Ternyata waktu ketemu menantunya. Sesungguhnya kita pikir itu hanya seperti konten. Kita tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak. Tapi zaman sekarang mudah sekali orang jatuh. Ibu-ibu, doakan suamimu. Amin. Pernahkah engkau diperlakukannya kasar? Pernah? Pernahkah engkau dilakukannya manis? Apakah kita hanya sebagai untuk melahirkan anak saja? Tidak. Ada ibu-ibu kami layani, dia bilang begini dengan kami, Pak Pendeta, bisa nggak cerai dengan suami saya, katanya. Nyesal aku, katanya. Siapa ibu nyesal dengan suaminya? Ada nggak? Aduh, nyesal. Semua cinta suami? Amin. Mulai sekarang kabar baik beritahu kepada suamimu. Amin. Walaupun dia sudah datang lama kali kamu Natal ini, belum makan aku, katanya. Belum makan aku. Pak, ada kabar baik, Pak. Apa itu? Uang, katanya. Sen, katanya. Kabar baiknya, Pak, begini, Pak. Kasih tahu tentang Injil, tentang Kristus. Amin. Bosan, katanya.
Terus sampaikan. Ingatlah, firman Tuhan katakan, ketika kita menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil, di sana ada kekuatan Allah turun. Kuasa Allah turun akan memulihkan bapak-bapak kita. Amin. Akan membangkitkan hidupnya, mengenal Kristus. Perempuan Samaria ini, satu kampung itu, satu desa Samaria itu jadi percaya kepada Tuhan, diselamatkan, menerima Kristus. Amin. Orang yang percaya dan menerima Kristus akan diselamatkan, akan disembuhkan. Siapa yang sakit percaya dengan berita Injil, berita tentang Kristus, maka kita akan disembuhkan. Yang sakit disembuhkan, sakit akan dipulihkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Amin. Waktu Maria dan Marta kehilangan saudaranya laki-laki, Lazarus namanya, dan sudah dimasukkan ke dalam kubur 4 hari di dalam kubur. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sengaja atau Tuhan Yesus terlambat datang. Waktu mereka panggil bukan segera datang. Sehingga ketika Lazarus sudah mati, ada 2 perempuan di sana, Maria dan Marta, kakaknya Lazarus. Kedua ini sangat berbeda. Waktu Tuhan datang hadir, Lazarus sudah dalam kubur. Marta yang pertama kali bertemu dengan Tuhan, dengan Yesus, Marta tidak mengharapkan lagi apa-apa, karena dia berpikir tidak ada gunanya lagi. Untuk apa? Sudah terlambat Tuhan. Sampai Tuhan katakan, akulah kebangkitan hidup. Marta, iya Tuhan, itu tuh akhir zaman nanti. Artinya dalam pikirannya, itu apalagi datang, percuma. Tetapi Maria beda. Waktu Tuhan datang, waktu Marta mengatakan kepada kakaknya, dia katakan, Guru datang. Maria bukan diam saja, bukan seperti Marta. Maria langsung lari keluar, tergesa-gesa dia keluar dari rumahnya, sampai keluarganya yang hadir di situ menyangka bahwa dia untuk pergi ke kuburan. Ternyata dia bertemu dengan Tuhan. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak katakan, kenapa kau datang Tuhan terlambat? Tidak. Yang pertama dia lakukan, dia sujud di kaki Tuhan, berbicara bahwa dia datang merendahkan hati di kaki Tuhan. Dalam kesedihannya yang paling dalam, dalam dukanya yang paling dalam, dia sujud di kaki Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Lalu dia menangis. Tuhan, seandainya kau hadir, saudaraku tidak mati. Itu saja kata-katanya. Dia menangis. Tuhan Yesus, maka masgullah hati Tuhan. Tuhan juga ikut menangis. Pernahkah ibu-ibu merasakan ketika dia melihat keadaanmu, Tuhan turut menangis? Maria memiliki hati yang begitu luar biasa. Ketika dalam kedukaan, dalam persoalan, dia tidak salahkan Tuhan. Marta salahkan. Saya percaya dari sikap hati Marta, dia mengatakan begini, udahlah Tuhan, gak ada lagi gunanya. Udah dikubur 4 hari. Tapi beda dengan Maria. Dari kedua ini, bagaimana ibu-ibu sikap hatinya kepada Tuhan? Ketika engkau mengalami masalah, apakah engkau menyalahkan Tuhan? Ketika engkau dalam persoalan, apakah engkau menyalahkan Tuhan? Atau datang tersungkur di kaki Tuhan? Mari
Ibu-ibu, ketika engkau dalam masalah, dalam pergumulan barangkali melalui anak-anak, melalui suami, melalui mertua. Siapa yang gak cocok dengan mertua? Angkat tangan. Sampai ada bunga lidah mertua. Saya dengan mertua saya begini. Makanya saya sama menantu saya pun, saya mau rangkul dia. Saya ajak dia ke sini. Ayo ikut kami ya. Natal di Sibaya. Ini Sibaya luar biasa. Amin. Saya tahu saya berdiri di sini karena anugerah Tuhan. Iya, Nande, siapalah saya. Banyak ibu-ibu gembala yang hebat-hebat, yang mantap-mantap. Saya diberi kesempatan apapun ceritanya, barangkali ada alang nggak tahu lah, ada yang dituju alang dan saya tahu karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Amin. Ayo mari ibu-ibu yang mempunyai menantu perempuan, kasihi dia. Mari ibu-ibu yang punya mertua, kasihi dia. Amin. Kalau ada uang dulu lebih banyak dari mertua, belikan bajunya. Belikan sepatunya. Apa mau kamu nak? Nande, aku manggil sama mertua aku karena aku orang Toba ya. Manggil mama aku. Dan semua mereka memanggil bapak dengan kami dan mama. Ya biasa, kalau saya masih mempunyai mertua laki-laki, saya nggak bisa ngomongan ya sama mertua laki-laki. Orang bilang cerita kalau ada mertua laki-laki ketemu, kalau ada meja katanya. Aduh, tai. Dipanggil ada di situ namanya. Meja, mau kemana? Kau tahu nama cucunya. Padahal untuk. Tetapi kami sepakat, kami suami istri, bahwa anak-anak kami, menantu kami, baik perempuan, manggil bapak dan mama sama kami. Supaya jangan ada seperti orang asing. Supaya mereka juga menganggap diri kami ini mamanya sendiri, bapaknya sendiri. Dan anak-anak kami juga kami suruh manggil sama mertuanya bapak, mama, supaya menganggap bapaknya sendiri, mamanya sendiri. Amin. Kenapa ibu-ibu tidak senang dengan mertuanya? Walaupun ada lidah panjang lidahnya, katanya lidah apa? Kenapa? Menganggap bukan orang tuanya. Apalagi ada ibu-ibu orang tua ya campur-campur rumah tangga. Janganlah. Biarlah rumah tangga anak-anak kita, biarlah mereka. Kita hanya mendukung, mendoakan mereka. Jangan kita bela anak kita yang salah. Kalau dia salah, salah lah. Supaya kita benar di mata Tuhan. Amin. Supaya keluarga itu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Jadi saya kan kalau tobat, ya kan? Jadi saya bilang sama suami saya bilang, Pak, saya izin ya, kalau nanti lahir cucu kita, jangan aku dulu aja dipanggil Karo ya. Jadi maksudnya aku dipanggil Opung Karo gitu. Jadi masuk tobat dan Karonya. Oke. Baiklah, gak apa-apa. Nanti saya lahir cucu saya bulan 3, saya dipanggil Opung Karo. Jadi nggak hilang tobat dan Karo tetap. Sampai ada orang bilang, banyak orang bilang saya itu orang Karo. Udah mirip saya orang Karo katanya. Cantik-cantik orang Karo kan? Puji Tuhan. Maria begitu indah hatinya. Kenapa? Karena Maria suka duduk di kaki Tuhan, berbicara tentang Maria suka mendengar firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu mana lebih banyak merenungkan firman Tuhan atau main TikTokan? Taruh di depan, baru di sini. Atau gini, macam-macam lah. Saya pernah hampir berapa jam itu pakai HP. Lalu saya dengar suara Tuhan, terlalu lama kau nengok Facebook itu. Tuhan, langsung saya mati. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah berdoa itu tahun lalu, sebelum ada acara kami dari acara wanita.
kami diutus oleh Ibu Ketua ke rally doa. Saya berdoa, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan bilang, suara saya dengar, mengasihi aku. Bagaimana Engkau mengasihi aku? Begini kan? Lalu saya dapat penglihatan jelas sekali. Saya sedang di sudut, awalnya bukan di sudut, di pertengahan satu tempat. Lalu ada satu kaki menendang saya, menendang, tapi nggak nampak wujud badan, kaki saja. Ditendang, saya diinjak, ditendang, diinjak, sampai saya mengecil, sampai diinjak. Dan akhirnya saya nggak ada lagi artinya begitu. Terus saya bilang, apa artinya ini Tuhan? Saya belum dapat, lama saya dapat waktu itu. Pulang dari Jakarta baru saya dapat. Apa artinya? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus matikan keakuan kita. Kita harus habiskan keinginan kita, keegoisan kita. Walaupun memang tidak sepenuhnya bisa habis total, tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, luar biasa. Ketika saya dikasih tahu, lalu waktu pulang dari Jakarta, Tuhan menyuruh saya untuk membasuh kaki anak-anakku dan pertama suamiku. Saya datang, walaupun tidak sama waktunya, karena kebetulan anak saya paling besar di sekolah Alkitab waktu itu, pas sekolah Alkitab. Untung anak saya yang sedang di Ambon, ya, di Ambon yang nomor 3 kami di Ambon, dia dari tamatan UPH ditempatkan di Ambon. Dan saya basuh kaki suami saya. Pak, mau kan Pak, saya didorong oleh Tuhan untuk membasuh kaki ini. Buatlah. Saya basuh, saya ambil baskom, saya basuh. Suami saya, anak saya paling besar, 2, 3, 4. Dan seringkali memang saya diuji gitu. Diujinya ada sesuatu yang tidak enak bagi saya begitu. Tapi rasanya seperti mau baik dari pihak jemaat ya, mau membalas, tapi sepertinya langsung Tuhan stop, jangan teruskan. Sepertinya saya mau membela diri. Kita kan sering membela diri ya, apalagi kita dikatakan yang begini dan itu tidak benar. Rasanya kita pikir membela diri supaya tahu dia bahwa saya tidak begini. Ternyata itu tidak benar di hadapan Tuhan. Biar pembelaan datangnya dari Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Kalau Tuhan, saatnya Tuhan membela kita, itu sangat luar biasa. Kalau saatnya Tuhan membuka pintu, kata pujian, tidak ada satupun yang sanggup menutup kecuali kita sendiri. Kalau Tuhan sudah membuka berkat atas kita, tidak ada satu yang sanggup menutup, baik itu kuasa kegelapan. Tidak bisa. Kalau udah Tuhan meteraikan kita orang yang diberkati, maka terberkatilah kita. Kalau kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan, kita telah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, maka itu terjadi dalam hidup kita. Berita baik, mulai saat ini kita mau menyampaikan berita baik, kabar baik, Injil. Dan ingat, iman kita timbul dari mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita jarang dengar firman Tuhan, nah itu nggak tahu lah. Apalagi nggak pernah, misalnya jarang. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, iman kita, iman ibu-ibu, iman kita semua bertumbuh. Haleluya. Timbul iman. Ada kekuatan ketika Injil diberitakan, berita tentang Kristus, di sana ada kekuatan Tuhan, kuasa Allah.
yang sungguh hebat dan sungguh luar biasa. Kekuatan Tuhan, kekuatannya yang sungguh ajaib. Arti kuasa Allah adalah kekuatan dan kemampuan Allah yang tak terbatas. Haleluya. Jadi ketika kita menyampaikan Injil, itu adalah amanat agung kita, supaya kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh bumi. Kata Tuhan Yesus, kita menyampaikannya supaya orang-orang, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus, dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Allah adalah sumber tertinggi, kekuasaannya sungguh ajaib. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia mampu. Dia akan mengubah. Mari ibu-ibu, barangkali ada di sini yang mempunyai bapak-bapaknya yang belum bertobat, berubah, yang sering mengecewakan, menyakitkan. Percaya, kita mau rebut bapak-bapak kita dalam doa kita. Kita mau ikat kuasa kegelapan yang mengikat hidupnya, baik anak-anak kita. Kita mau ikat, kita mau tolak. Sebab saya dapat penglihatan dan mimpi ini, seorang bapak dan seorang anak. Mari kita berdoa sama-sama. Kita percaya mujizat terjadi di tempat ini. Tuhan akan melakukan kuasanya yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.